Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksud dengan fikih menurut mazhab Imam Syafi'i adalah mengamalkan amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh syariat mengikut hukum-hukum yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang sepakat atau sama cara menyimpulkan hukumnya dengan Imam Syafi'i. Ini berarti ketika kita mengamalkan hukum fikih atau kita melaksanakan satu hukum berdasarkan fikih Syafi'i, bermakna kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i atau ulama yang sama caranya dengan Imam Syafi'i dalam menyimpulkan hukum. Kenapa kita mesti ikut Imam Syafi'i? Tidak langsung Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya adalah kita tidak orang Arab yang paham Al-Quran dan Sunnah. Kita bukan orang yang langsung belajar kepada Rasulullah. Maka karena kita tidak orang Arab yang paham bahasa Al-Quran, tidak langsung belajar kepada Rasulullah, tidak langsung belajar kepada murid langsung Rasulullah, berarti tugas kita belajar kepada orang yang belajarnya menyambung kepada murid-murid Rasulullah. Itu sebabnya kita mengikut ulama. Karena para ulama ini mereka belajar kepada guru mereka, sambung terus ke atas, guru mereka kepada guru mereka lagi, terus ke atas. Yang nanti menyambung kalau satu kitab kepada penulis kitab. Penulis kitab ilmunya menyambung lagi kepada guru mereka, terus ke atas, sambung kepada Imam Syafi'i. Ustaz, kenapa kita mesti mengambil pemahaman mereka, tak langsung Al-Quran dan Sunnah? Kan bisa kita baca Al-Quran, bisa kita baca Sunnah. Masalah yang lebih dari itu adalah kita tidak hafal semua Al-Quran. Satu, jangankan hafal, membacanya saja belum tentu lurus. Dua, ilmu terkait Al-Quran ini tak banyak yang kita kuasai. Jangankan ilmu nasakh mansukh, am dan khas, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang banyak dari segi dalalatul alfaz, tajwid saja kita banyak yang belum sempurna mempelajarinya. Maka kalau kita tidak tahu ilmu Al-Quran, tidak hafal semua Al-Quran, bertemu satu ayat kita bisa mengatakan ini hukumnya wajib. Bertemu ayat yang lain padahal masalahnya sama, kita bisa bilang haram padahal masalah sama. Tapi karena pembacaan kita belum sempurna, ilmu kita belum mencakup semua apa yang ada dalam Al-Quran, kita berkontradiksi atau bertolak belakang dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang. Dan itu yang banyak terjadi ketika orang-orang merasa langsung beramal dengan Al-Quran cara yang benar. Maka Al-Quran menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir, kepada orang yang berilmu, orang yang paham tentang ilmu, suatu ilmu yang kita pelajari, kalau kita tak paham, kalau kita tak punya ilmu. Masalah duniawi, apa saja yang kita perlu kita cari orang yang tahu, orang yang pakar. Kenapa masalah agama kita tak bertanya kepada yang tahu? Sementara masalah agama ini tak sekedar selesai sholat habis urusan, bukan. Tapi urusan dunia berlanjut ke akhirat itu dengan agama. Maka urusan agama ini lebih patut menjadi perhatian kita dan punya metode yang benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajari fikih mazhab Syafi'i kita tak belajar langsung Al-Quran dan Sunnah, sebabnya kekurangan kita. Sebabnya hajat kita kepada ulama, kebutuhan kita kepada ulama. Bukan karena kita tak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita pahami lebih lanjut, yang disampaikan ulama melalui fikih ini
adalah tafsiran Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk hukum-hukum amali. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, ilmu akidah itu sebenarnya tafsir Al-Quran dan Sunnah di bidang keyakinan atau akidah. Fikih tafsir Al-Quran dan Sunnah di bidang amaliyah. Tasawuf, akhlak, tafsir Al-Quran dan Sunnah di bidang pensucian jiwa, di bidang akhlak. Jadi hakikatnya fikih ini tafsir, penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, tapi terfokus pada masalah hukum-hukum amaliyah. Jadi turunan Al-Quran dan Sunnah, bukan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika kita muncul di masyarakat, kami mengamalkan Quran dan Sunnah, kalian tak mengamalkan Quran dan Sunnah. Itu salah. Justru orang yang belajar fikih, dialah sebenarnya yang mengamalkan Quran dan Sunnah dibanding orang yang langsung ambil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ketika mengamalkan fikih, semua permasalahan terkait pemahaman Al-Quran dan Sunnah sudah selesai. Tapi orang yang langsung Al-Quran dan Sunnah, semua permasalahan dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah jangan-jangan belum pernah dilalui. Jadi orang yang langsung Al-Quran dan Sunnah itu ilmunya ilmu tak masak. Orang yang beramal dengan fikih ilmunya ilmu yang matang, siap untuk disantap instan, selesai, beres. Maka Bapak Ibu, di situ pentingnya kita belajar melalui ulama. Tidak boleh langsung Al-Quran dan Sunnah kalau kita bukan orang paham bahasa Arab dan tak belajar langsung kepada sumber wahyu.